Pemirsa, Erick Thohir tak kuasa menahan tangis saat melakukan perpisahan dengan karyawan Kementerian BUMN. Presiden Prabowo Subianto menggeser Erick Thohir dari Menteri BUMN menjadi Menteri Pemuda dan Olahraga. Dengan segala kerendahan hati, selama 6 tahun saya di sini, saya mohon maaf. Mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Kalau ada sikap saya salah. Tapi itu semua untuk kemajuan kita. Untuk kemajuan kita. Untuk kemajuan bangsa kita. Tak kuasa menahan tangis, Erick Thohir menyampaikan permintaan maaf di hadapan ratusan karyawan Kementerian BUMN. Setelah 6 tahun menjabat sebagai Menteri BUMN, Ketua PSSI itu harus melepaskan jabatannya untuk menjalankan tugas baru sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Acara perpisahan pun sengaja dibuat di Menara Dana Reksa untuk melepas Erick Thohir. Kepada karyawan Kementerian BUMN, Erick berpesan untuk tetap menjaga jati diri dan bekerja keras untuk kepentingan bangsa dan negara. Erick juga berpesan agar Kementerian BUMN mendukung Badan Pengelola Investasi Danantara. Dengan lahirnya Danantara, ya, ini menjadi sebuah kekuatan investasi untuk masa depan kita. Kalian harus dukung. Saya titip. Ya, kita ini keluarga besar. Erick Thohir sebelumnya sudah dilantik Presiden Prabowo Subianto sebagai Menpora menggantikan Dito Arya Tejo. Tim Liputan iNews melaporkan. Kembali di iNews malam, pemirsa, 2 kelompok massa bersenjata tajam terlibat bentrokan di lokasi tambang nikel di Desa Lambusango, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Bentrokan diduga dipicu sengketa lahan antara 2 perusahaan tambang nikel. Bentrokan 2 kelompok massa yang membawa senjata tajam pecah di Desa Lambung Sango, Kecamatan Kapuntori, Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara. Peristiwa terjadi diduga dipicu perebutan lahan tambang. Kedua kubu masing-masing mengklaim lahan tambang milik mereka yang sementara ini masih dalam proses di Pengadilan Negeri Pasar Wajo. Akibat kejadian, 1 unit mobil rusak terkena lemparan batu. Sementara itu, jalan poros penghubung Kabupaten Buton dengan daerah lain sempat ditutup untuk mencegah konflik meluas. Beruntung tidak ada korban jiwa. Sempat terjadi kemarin saling lempar antara kelompok Yori dan kelompok Omar Samyo. Namun, polisi sudah sigap, aparat dari Satbrimob dan Polres Buton dalam hal ini Polsek Pasar Wajo mengantisipasi sehingga kelompok tersebut tidak saling kontak fisik langsung, hanya saling perlemparan. Terjadi beberapa menit, setelah itu situasi bisa kembali normal dan kondusif. Situasi baru mereda setelah polisi meminta kedua kelompok mundur. Dari Kabupaten Buton, Sulawesi Tenggara, Andi Eba, iNews melaporkan. Beralih ke informasi lain, pemirsa, masyarakat Pati bersatu berunjuk rasa di depan kantor DPRD Pati, Jawa Tengah. Massa menuntut Bupati Pati Sudewo dicopot dari jabatannya. Ribuan masyarakat Pati kembali menggelar aksi demo di depan kantor DPRD. Massa berjalan kaki dari posko masyarakat Pati bersatu menuju ke kantor DPRD Pati. Dengan membawa poster dan berbagai spanduk, mereka meminta agar Bupati Pati Sudewo lengser dari jabatannya. Dalam orasinya, mereka juga meminta Pansus Hak Angket DPRD Pati bekerja secara transparan. Para koordinator lapangan mengatakan aksi ini adalah rentetan aksi dari tanggal 13 Agustus 2025 lalu. Jika Bupati Pati Sudewo tidak dimakzulkan, mereka berjanji akan menggelar aksi yang lebih besar lagi. 1.000 orang diprediksi ikut dalam aksi unjuk rasa ini. Sementara aparat keamanan juga telah berjaga di depan kantor DPRD untuk mengawal jalannya aksi.
Pemirsa, Presiden Prabowo Subianto resmi melakukan reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid 3 di Istana Negara pada Rabu 17 September 2025. Dalam perombakan kali ini, Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hadir. Proses pelantikan dan menimbulkan tanda tanya ke publik. Lantas kemanakah putra sulung Presiden ke-7 Jokowi tersebut? Presiden ke-7 Joko Widodo menanggapi absennya Wakil Presiden RI Gibran Rakabuming Raka dalam acara pelantikan reshuffle Kabinet Merah Putih Jilid 3 di Istana Negara Rabu 17 September 2025. Jokowi menilai ketidakhadiran putra sulungnya saat pelantikan menteri baru merupakan hal yang wajar karena tengah menjalankan tugas di luar negeri. Jokowi menegaskan bahwa reshuffle Kabinet Merah Putih sepenuhnya merupakan kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Wapres kemarin kan baru kunjungan ke Papua Nugini. Dan yang namanya reshuffle itu adalah kewenangan penuh Presiden. Hak prerogatif Presiden menurut konstitusi kita. Sebelumnya, sejumlah pejabat dilantik menjadi menteri oleh Presiden Prabowo Subianto, namun Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka tidak hadir dalam reshuffle Kabinet Merah Putih tersebut. Dari Solo, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan.